Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sejumlah warga terdampak kebakaran di Jalan Fakih Lorong Famili Kota Palembang menanti bantuan dari pemerintah. Angka kecelakaan meningkat di Ogan Komering Ulu. Kasus kecelakaan didominasi pengendara berstatus pelajar. Universitas Sriwijaya menggelar ajang 2 tahunan Internasional Sriwijaya Mining Games 2023. Sejumlah warga terdampak kebakaran di Jalan Fakih Lorong Famili Palembang kini harus mengungsi di rumah tetangganya sebab rumah mereka hangus terbakar. Para warga berharap mendapat bantuan dari pemerintah untuk membangun kembali rumah mereka. Sulbian hanya bisa menatapi sisa puing-puing rumahnya yang rata dengan tanah setelah api membakar rumahnya. Semua harta benda milik Sulbian hangus terbakar. Sulbian merupakan salah satu pemilik rumah yang menjadi korban kebakaran pada 8 November lalu. Meski pakaian dan sembako terus didapati, namun perempuan berusia 50 tahun itu sangat membutuhkan tempat tinggal. Sebab sudah hampir sepekan ia bersama keluarga menumpang di rumah tetangga. Sulbian berharap adanya bantuan dari pemerintah untuk membangun kembali rumah miliknya. Sudah dapat, alhamdulillah banyak. Kalau baju apa-apa ni wong ngenjuk ni banyak, beras segala macam alat dapur, kompor, lamat lah dapat kalau deh. Alhamdulillah. Yo, alhamdulillah. Sekarang tinggal di mana, Bu? Tinggal rumah tetangga. Sebelah, rumah sebelahnya. Yo. Oke. Terus harapannya gimana, Ibu? Lah, harapan ibu ni kalau pacak minta bangun ke rumah, mohon dengan pemerintah tadi Tak tahu pondok kecil-kecil, yang penting kami pacak teduk jadilah. Kebakaran di kawasan permukiman padat penduduk ini terjadi pada 8 November lalu. Rumah warga yang terbuat dari bangunan semi permanen itu membuat api dengan cepat menghanguskan seisi rumah. Dalam kejadian ini juga menewaskan seorang warga berusia 53 tahun. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang. Angka kecelakaan di Ogan Komering Ulu masih terbilang cukup tinggi. Terhitung sejak bulan Januari hingga Oktober 2023 sebanyak 42 kasus kecelakaan, 20 diantaranya meninggal dunia. Kasus kecelakaan didominasi pengendara berusia 13 hingga 25 tahun. Kurangnya kesadaran soal tertib berlalu lintas di jalan raya membuat angka kecelakaan lalu lintas di Ogan Komering Ulu cukup tinggi. Terhitung sejak bulan Januari hingga Oktober 2023, sebanyak 42 kasus kecelakaan dan 20 diantaranya meninggal dunia di Ogan Komering Ulu. Angka tersebut meningkat dari tahun 2022 yang berjumlah 40 kasus kecelakaan. Berdasarkan data Satuan Lalu Lintas Polres Ogan Komering Ulu, kasus kecelakaan didominasi pengendara berusia 13 hingga 25 tahun. Sebagian dari mereka masih berstatus pelajar. Kecelakaan lalu lintas paling banyak dominan itu adalah korban dari usia-usia pelajar dari usia 13 sampai dengan 25. Himbauan masyarakat pengendara khususnya. Himbauan kepada masyarakat pengguna jalan, terutama roda 2, wajib memakai helm, kemudian jangan melawan arus demi keselamatan dan kenyamanan berlalu lintas. Untuk menekan angka kecelakaan di Ogan Komering Ulu, polisi menghimbau para pengendara untuk mentaati peraturan lalu lintas. Polisi juga memberikan edukasi tentang keselamatan berlalu lintas, khususnya di kalangan pelajar. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu. Polisi meringkus kembali tahanan kasus pembunuhan yang kabur saat menjalani perawatan di rumah sakit. Pelaku ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di Kebun Kelapa Sawit, Desa Minambung, Provinsi Lampung. Dua pemuda diduga telah menyembunyikan buronan kasus pembunuhan dan penganiayaan bernama Abdurrahman.
Keduanya ditangkap polisi setelah dilakukan penggerebekan rumahnya di Desa Minangbung, Provinsi Lampung. Dari keterangan keduanya, polisi lalu mengejar pelaku di area perkebunan sawit Desa Minangbung, Lampung Tengah yang menjadi tempat persembunyiannya. Meski sempat kabur lewat embung, polisi dapat meringkus pelaku. Pelaku menjadi buronan polisi setelah kabur saat menjalani perawatan di RSUD Oku Timur pada 31 Oktober lalu. Abdurrahman merupakan pelaku pembunuhan seorang perempuan berinisial MS dan penganiayaan orang tua korban. Tersangka ini juga mengalami sakit sehingga perlu dirawat. Yang bersangkutan ini melarikan diri, pada tanggal 31 Oktober melarikan diri. Dari Opsnal yang dipimpin oleh Kasat Reskrim Polres Oku Timur berhasil mengamankan yang bersangkutan, saudara Abdurrahman alias R bin Sarban ini yang ada di belakang ini di daerah Lampung Tengah, Desa Minabung, Kecamatan Rumbai, Kabupaten Lampung Tengah. Kasus pembunuhan dan penganiayaan pada 28 Oktober lalu di Desa Precak, Ogan Komering Ulu Timur sempat menghebohkan warga sebab pelaku dan korban memiliki hubungan kerabat puluhan tahun bertetangga. Polisi telah menyita barang bukti berupa senapan angin dan tombak. Atas perbuatannya, pelaku dijerat hukuman 15 tahun penjara. Dedi Irwansyah melaporkan dari Ogan Komering Ulu Timur. Seorang mahasiswi menjadi korban pelecehan oleh tetangganya di rumah kontrakan kawasan Sukarame, Kota Palembang. Pelaku merekam aktivitas korban saat sedang di dalam kamar mandi. Kini korban dalam proses pemeriksaan polisi. Pria berinisial TR hanya bisa pasrah saat digelandang warga ke sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang pada Senin pagi. Pria berusia 30 tahun itu kepergok saat merekam aktivitas seorang mahasiswi di dalam kamar mandi. Diduga aksi ini bukan pertama kali sebab ditemukan video serupa di dalam ponselnya. Kejadian ini terungkap saat korban sedang mandi. Curiga mendengar suara di balik kamar mandi, korban lalu melihat ke arah lobang. Sontak terkejut melihat kamera ponsel ke arahnya. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mendatangi lokasi dan menangkap pelaku. Mandi kan, nah kedengaran suara gumar cik, kedengaran suara banyu di samping itu. Nah jadi kan dia tuh diam dulu, tahunya masih dia di kamar mandi sana. Terus teriaklah kawan aku ini. Nah jadi pas kami itu tuh dia teriak, yo kami gedor-gedor pintunya, terus dia keluar. Kami lihat HP-nya kan untuk bukti tadi video. Benar ya Teh? Iya ada nian gitu. Pelaku mengaku sudah 4 kali melakukan aksi serupa untuk dijadikan video koleksi pribadi. Atas perbuatannya, pelaku kini menjalani pemeriksaan polisi dan terancam hukuman 9 bulan penjara dan denda 250 juta rupiah. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.